Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan membahas sesuai yang ada di judul dan di thumbnail saya, yaitu tiga uang kuno yang pernah viral di Indonesia yang dikabarkan mempunyai harga mahal dan mempunyai harga tinggi, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Yang pertama yaitu adalah uang 500 rupiah bergambar melati tahun 9192 ya uang ini. Kemudian yang kedua ada uang 1000 kelapa sawit. Dan yang ketiga yaitu ada uang 100 rupiah pada tahun 1973. Nah, dari ketiga uang ini mungkin teman-teman ada yang masih menyimpan atau masih memegangnya, dan pasti pernah dengar bahwa uang-uang ini mempunyai nilai harga yang sangat tinggi dan pernah viral, dan teman-teman bingung akan menjualnya kemana dan bagaimana cara menjualnya. Di sini akan saya bahas tentang tiga koin ini. Yang pertama saya mulai dari uang 500 rupiah yang pada tahun 1991 dan 92. Uang ini yang pernah viral dan terkenal yaitu pada tahun yang mempunyai tahun 91 ya. Dikabarkan bahwa uang ini mempunyai kandungan emas di dalamnya. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada orang yang menjual uang ini dengan nilai harga yang tinggi dikarenakan dia mempunyai kandungan emas. Maksud saya belum ada saya pernah mendengar bahwa orang yang menampung dan membeli uang ini dikarenakan mempunyai kandungan emas. Jadi yang sebenarnya teman-teman, setelah dilihat ternyata uang ini tidak mempunyai kandungan emas, karena uang ini dicetak oleh Bank Indonesia dengan bahan 80% tembaga, 10% timah, dan 10% aluminium. Atau orang lebih senang atau lebih familiarnya di Indonesia disebutnya dengan kuningan. Jadi memang di uang 500 rupiah ini tidak ada kandungan emasnya sama sekali. Jadi yang pernah diviralkan atau pernah digembar-gemborkan di sosial media atau bahkan dengar dari orang-orang bahwa uang ini mempunyai kandungan emas dan laku mahal, 100% dijamin hoax. Kalau memang ada, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada orang yang menampung uang ini untuk membeli uang ini karena dia mempunyai kadar emas. Dan memang saya belum pernah menemukan penampungnya atau yang membeli uang ini dikarenakan mempunyai kadar emas, karena memang uang ini tidak mempunyai kadar emas di dalamnya. Kemudian yang kedua, saya mempunyai uang 1000 kelapa sawit yang juga pernah viral bahwa uang ini mempunyai harga tinggi dikarenakan langka. Secara logikanya saja teman-teman masih banyak yang memegang uang ini. Jadi tidak mungkin bahwa uang ini langka, karena uang ini masih banyak sekali di masyarakat umum. Jadi kalau dikatakan langka, uang ini masih belum langka. Jika uang ini berharga mahal, jadi saya pastikan tidak mungkin ya. Kecuali memang orang itu ingin membeli dikarenakan memang benar-benar suka atau menginginkan uang tersebut. Tetapi kalau dilihat dari materialnya juga, bahwa uang ini tidak mungkin berharga mahal, dikarenakan uang ini sebetulnya unik, mempunyai uang Indonesia yang unik ya, mempunyai dua bahan yang berbeda dan mempunyai cincin di luarnya dengan warna yang berbeda. Setelah kita lihat isi di dalamnya, ternyata uang ini yang berwarna kuning ini dia merupakan campuran dari sekitar 70% itu dia tembaga dan kemudian dicampur dengan besi atau seng. Yang pinggirannya ini dia campuran dari tembaga dan nikel. Jadi di dalamnya ini juga tidak pernah terkandung emas ya. Jadi tidak ada emas yang dicetakkan atau dicampurkan di dalam campuran pencetakan uang 1000 rupiah kelapa sawit ini. Karena dulu juga pernah digemborkan bahwa yang di tengah ini mengandung emas. Tetapi ternyata yang di tengah ini dia Bank Indonesia mencetak dengan bahan yaitu
tembaga sampai dengan 70% dan juga campuran dari besi yang di tengahnya ini. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua, tidak cepat termakan oleh hoax dan juga tidak tertipu oleh sosial media yang memberi informasi tanpa ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, ini lebih unik lagi teman-teman ya. Uang Rp100 tahun 1973 ini entah dikabarkan oleh siapa, awalnya sumbernya asal muasalnya dari mana. Uang ini dicari oleh para penganut klinik ya. Yang saya tahu banyak sekali orang datang ke rumah saya untuk mencari uang ini, tetapi dengan tahun 1971. Sedangkan uang ini mulai dicetak pada tahun 1973. Dan orang itu mencari uang ini dikarenakan disuruh gurunya lah atau kiainya kah atau gimana ya. Karena bahaya sekali sekarang banyak sekali klinik itu dibalut dengan agama. Dukun pun mengaku kiai, jadi korban atau sang murid ini semakin percaya bahwa uang 1971 itu bisa digunakan untuk menarik uang goib. Saya sendiri agak heran. Uang ini dicetak pada tahun 1973. Kemudian dia dengan bahan 75% dia tembaga dan kemudian dicampur 25% dengan nikel. Jadi dia bisa berwarna silver dan mengkilat seperti ini. Jadi uang yang dicari oleh orang-orang tertentu tersebut yaitu uang Rp100 yang bergambar rumah gadang, tetapi dia bertahunkan 1971 dan ini berharga mahal. Tetapi logikanya kan tidak mungkin. Bagaimana barang yang dicetak pada tahun 1973 dan yang dicari adalah 1971? Itu tidak mungkin ada. Oleh sebab itu, itulah kenapa saya membuat video ini, agar mengedukasi semua sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat YouTube agar tidak mudah terpengaruh oleh sosial media yang kadang-kadang memberi informasi yang tidak sesuai dengan faktanya ya. Karena secara logika saja kalau kita bilang mahal, ternyata bahannya juga hanya yang biasa-biasa saja. Bahkan hanya terbuat dari tembaga, bahkan campuran dari timah dan juga besi. Kalau yang mengkilat biasanya dia dicampuri dengan sekitar 25% nikel. Oke teman-teman, itu saja informasi tentang 3 koin Indonesia yang pernah viral di Indonesia dan pernah dikabarkan mempunyai harga yang tinggi. Tetapi di video ini saya menyatakan bahwa uang ini memang bernilai, tetapi hanya sewajarnya saja, tidak seperti yang dikabarkan sampai ratusan juta seperti yang ada di sosial media yang lain. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu dukung video-video di channel ini agar bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.